Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Harus semangat teman-teman, ya. Harus semangat, ya. Karena dalam menuntut ilmu itu kita harus semangat, ya. Jangan sampai patah semangat. Ya, ada pesan dari imam besar, Imam Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ia pernah berkata, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi teman-teman, belajar itu tidak enak, tidak nyaman, ya, pahit teman-teman, jenuh, ya, bete dan sebagainya, ya, tidak enak. Banyak tugas kah, harus nulis kah, tapi kita harus hadapi, ya, kita harus kerjakan, kita paksakan teman-teman. Karena apa? Karena orang yang sudah melewati itu, ya, akan mudah segala apapun. Dengan ilmu itu mudah teman-teman, ya. Kita mau naik motor, ya, dengan ilmu, ya. Bagaimana cara mengerem, ya. Bagaimana cara mengatur gas, ya. Harus dengan ilmu teman-teman. Naik sepeda dengan ilmu, ya. Kemudian nanti kalau antum mau jadi ulama apalagi, harus benar-benar berpahit-pahitan dalam menuntut ilmu, ya. Mau jadi profesi apapun, ya, dengan ilmu teman-teman. Kemudian fokus dalam belajar, ya, sabar, jangan sampai menyusahkan orang tua teman-teman, ya. Buat orang tua itu bangga, ya. Membuat orang tua itu bahagia dengan kita bersungguh-sungguh dalam belajar, ya. Karena insya Allah itu menjadikan pahala buat antum, pahala juga buat orang tua, ya. Kemudian ikhlas, ya, ikhlas biar nanti tidak kesel. Kita sudah belajar sungguh-sungguh, nilai tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Ketika kita niatkan ikhlas, insya Allah tidak akan kecewa, ya. Karena ketika belajar, insya Allah sudah berpahala, ya. Setiap apapun yang dikerjakan dengan ikhlas, niat karena Allah, insya Allah akan dapat balasan yang baik di hadapan Allah, ya. Nanti ketika di akhirat, fulan bin fulan, pahalanya numpuk banyak banget, ya. Padahal dia bukan ulama, bukan profesor, ya, bukan ajengan, ya. Ketika ngerjain tugas, tidak, nilainya tidak sempurna kah, ya. Namun dia niatnya ikhlas, setiap usahanya dicatat sama malaikat, orangnya ikhlas, ya. Kata Allah, dia itu mengerjakan dengan ikhlas, insya Allah, ya, ikhlas teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang syarat sah sholat. Teman-teman, ini pelajaran yang sungguh amat bermanfaat, ya. Harus dipelajari teman-teman, sangat harus dipelajari. Karena apa? Karena sholat merupakan tihangnya agama, ya, tihangnya agama. Orang yang sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lain seperti sedekah, berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya akan baik, akan mulus nanti di akhirat. Tetapi kalau sholat kita tidak sempurna, ya, membuat amalan-amalan kita akan rusak teman-teman di akhirat, ya, akan rusak, sayang, ya. Di antaranya kita harus tahu apa itu syarat-syarat sholat, ya. Kita harus hafal teman-teman, hafal,
ya, wajib antum hafal. Ya, ini bermanfaat bukan hanya di dunia, sampai di akhirat antum harus benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar tentang ilmu fikih, ya. Ilmu fikih. Di antara syarat-syarat sholat, syarat sah sholat ada 9 teman-teman. Boleh dibuka halaman 20, halaman 21. Yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat bebas dari hadas, yang kelima suci dari najis, yang keenam menutup aurat, yang ketujuh telah masuk waktu sholat, yang kedelapan niat, yang kesembilan menghadap ke arah kiblat. Ya, ini yang 9 antum wajib hafal. Ya, wajib hafal. Apakah harus dihafal? Enggak. Ya, kalau antum capek menghafal Al-Quran, menghafal apa, maka sering dibaca, insya Allah akan hafal. Ya, sering di murojaah, ya, sering dibaca kembali, insya Allah akan hafal. Muslim, berakal, balik, bebas dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, niat menghadap ke arah kiblat. Ya, itu syarat-syarat sah sholat. Sekarang pertanyaannya, apa itu syarat sah sholat? Syarat sah ialah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka sholat kita menjadi tidak sah. Baik teman-teman, sekarang kita baca bersama-sama di halaman 20 dan halaman 21. Kita akan memahami bersama-sama syarat sah sholat poin per poin. Poin per poin. Yang pertama teman-teman, muslim. Orang selain Islam ketika mengerjakan sholat, Nasrani, Yahudi, ya, Hindu, Buddha, ada orang yang mengerjakan sholat, maka percuma. Tidak ada pahala di sisi Allah, tidak ada kebaikan, nilai kebaikan di sisi Allah, ya. Yang kedua, berakal. Orang yang gila sholat maka tidak ada nilai di sisi Allah, ya, karena orang gila tidak ada kewajiban untuk sholat, ya teman-teman, tidak ada kewajiban untuk sholat. Yang ketiga, baligh, yaitu sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ya. Baligh, patokannya kalau umur 15 tahun, ya. Kalau secara fisik atau tanda-tanda mimpi basah, orang yang 11 tahun, 12 tahun, ya udah mimpi basah, maka dia sudah dewasa, ya. Kemudian kalau belum, udah nyampe umur 15 tahun, maka para ulama menyebutkan dia sudah baligh dengan umur 15 tahun, ya teman-teman. Namun kalaulah ada anak umurnya udah 15 tahun atau umurnya udah 20 tahun, ya, namun kelakuannya seperti anak kecil, ya, kelakuannya seperti anak kecil yang memiliki kekurangan, ya, akalnya, ya, pikirannya, maka dia tidak disebut orang dewasa, tidak disebut baligh, ya. Maka tidak ditaklif, tidak ada kewajiban, sholat yang dikerjakan tidak sah, ya. Atau tadi teman-teman, ya, contoh orang gila, ya, ketika dia sadar maka berpahala. Namun ketika dia gila maka tidak sah, ya. Ketika gila dia sah. Besoknya sadar maka ada kewajiban untuk sholat. Besoknya lagi dia gila, maka ketika gila itu maka tidak ada kewajiban, ya. Yang keempat teman-teman, bebas dari hadas. Bebas dari hadas. Sholat hanya sah setelah berwudu, ya. Ketika berhadas itu ketika keluar kotoran, ya, baik yang berupa angin, ya, cairan, ya, dari kubul atau dari dubur, ya, ke kamar mandi, ya, keluar sesuatu, ya, cairan atau yang lainnya yang di kamar mandi, ya teman-teman, maka
harus wudhu dulu, ya, harus wudhu dulu. Atau antum udah dewasa, mimpi basah, maka harus mandi dulu kalau mau sholat. Antum sholat, ingat-ingat pas beres sholat lupa belum wudhu, ya maka sholat antum harus diulang, wudhu dulu. Karena syarat orang yang tidak wudhu sholatnya tidak sah, ya. Ketika ingat harus wudhu lagi, sholat lagi. Meskipun di waktu antum tadi sholat zuhur nih, ingat pas asar, sholat zuhur tadi tuh belum wudhu, sholat di waktu asar itu, sholat zuhur, ulang lagi, ya, karena tidak sah. Yang kelima, suci dari najis. Kalau hadas itu keluar kotoran dari tubuh kita. Kalau najis, benda-benda yang najis, ya. Dulu kelas 1 antum kalau masih paham, ada najis mugaladoh, ada najis muhofafah, ada najis mutawasito, ya. Kencing itu najis, kencing najis. Tapi kalau kita kencing itu artinya kita berhadas. Tapi kencingnya itu najis. Ketika antum menginjak kencing nempel di kaki antum, lalu sholat, maka sholatnya tidak sah. Tahu-tahu pas antum lagi zikir, antum kok ini bau kencing kakiku. Ketika antum cium, ternyata di kaki antum ada kencing, maka antum sholat dibasuh sampai bersih. Udah gitu wudhu, nggak perlu wudhu, ya teman-teman, nggak perlu wudhu, antum ulangi lagi sholatnya, ya, ulangi lagi sholatnya. Yang keenam, menutup aurat. Ingat, aurat perempuan seluruh badan, ya, perempuan seluruh badan, anggota badan, kecuali muka dan telapak tangan. Laki-laki dari pusar sampai lutut, itu yang paling sahih. Yang ketujuh, telah masuk waktu sholat. Telah masuk waktu sholat. Waktu sholat jam 12.05 menit, ya, jam 12 lebih 5 menit, ya. Antum sholat jam 12 pas, ya, maka sholat antum ini tidak sah, ya, karena belum waktu sholat, ya. Yang kedelapan, teman-teman, niat. Apa itu niat? Artinya menyengaja sesuatu perkara dengan dibarengi perbuatannya, ya. Gampangnya teman-teman, sholat itu harus disengaja, jangan tidak sengaja. Niat letaknya di hati, teman-teman, ya. Harus ada niat, harus ditentukan, ya. Sholatnya sholat apa? Jangan sampai kita tidak sadar ini, datang dah saja ke masjid, kita tidak tahu, sholat aja, padahal kita ini sholat zuhur kah atau sholat asar, itu harus tentu, ya. Bahkan pendapat yang lain, ya, ada pendapat yang mungkin kurang, tapi itu mengingatkan, ada yang dilapatkan niatnya, ya, bukan ustadz itu, tapi dia lebih istilahnya ditentukan, antum itu sholat zuhur atau sholat asar, harus tentu, jangan datang ke masjid sholat aja tanpa kita ketahui ini sholat zuhur kah atau sholat asar kah, ya. Bagi orang dewasa mungkin, ya, istilahnya udah tahu dari rumah, udah niat mau sholat zuhur, ya. Tapi kalau bagi antum, kadang antum udah habis main, gak tahu waktu, datang aja ke masjid, sholat aja tanpa sadar antum itu sholat zuhur kah atau sholat maghrib kah. Itu harus diperhatikan, teman-teman. Antum harus niat, ya, niat di dalam hati. Antum sholat zuhur, sholat asar, tentukan, ya, teman-teman. Yang kesembilan, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, ya. Sehingga ketika melakukan sholat kita harus menghadap ke arah kiblat yang ada di Makkah, ya. Jangan sampai sholat membelakangi atau tidak menghadap kiblat, ya. Kita cari tahu, ya, tanyakan ke Umma, tanyakan ke Abi, ya. Bi, mungkin ketika antum karena corona sholat di rumah, ya, terbiasa di masjid, pas di rumah
kita sholat aja ya tanpa bertanya, Bi sholat di mana? Antum sholat aja ya, tahu-tahu sama abinya itu salah kiblatnya, maka antum ulangi lagi karena kesalahan antum tidak bertanya, harusnya bertanya dulu ya bertanya dulu ke abi, Bi sholat menghadap kemana, kiblatnya kemana ya. Tapi antum nggak tanya, nggak apa, langsung sholat aja. Ternyata ketika abi mengingatkan sholat antum salah kiblat, maka antum ulangi ya, karena itu kesalahan antum ya, karena tidak sah orang yang tidak menghadap kiblat ya. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan antum paham apa yang disampaikan oleh Ustadz ya. Ingat ini ya, fikih ini adalah pelajaran yang istilahnya ini wajib teman-teman, wajib antum harus hafal ya, wajib antum harus paham ya. Nanti diulang lagi ya sampai besar, itu bermanfaat ya. Sampai antum mati antum harus tahu syarat, rukun, sunnah ya, makruh, hal-hal yang tidak dibolehkan ya, hal-hal yang diharamkan dalam sholat itu antum harus tahu ya, harus tahu teman-teman ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan dari Ustadz ya. Kesalahan itu mutlak ya, kesalahan dari Ustadz, dan benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.